Ini pengalaman nyata saya saat kecil. Waktu kecil, ayah dan ibu saya bekerja di kota, dan saya ditinggalkan di kampung. Kakek saya sudah meninggal, neneklah yang membesarkan saya. Di desa tidak ada taman kanak-kanak, jadi setiap hari saya hanya bermain dengan nenek. Suatu hari, nenek pergi ke halaman untuk bekerja, dan membiarkan saya bermain sendiri di depan. Belum selesai nenek bekerja, tiba-tiba terdengar suara tangisan keras dari dalam rumah. Tangisan mendadak ini langsung menghentikan pekerjaan nenek. Nenek bilang sejak kecil saya penurut, tak pernah menangis. Jadi, saat mendengar saya menangis sejadi-jadinya, nenek langsung berlari masuk rumah melihat apa yang terjadi. Nenek bercerita, begitu masuk rumah, ia langsung merasakan suhu sangat dingin. Tiba-tiba, angin dingin bertiup di rumah, melewati wajah nenek, lalu berhembus keluar lewat pintu utama, membuat pintu halaman berderit. Nenek tak sempat berpikir panjang, segera masuk memeriksa keadaan saya. Begitu melihat nenek masuk, aku langsung berlari ke pelukan nenek dan menangis keras. Nenek terus menenangkanku, tapi tak peduli bagaimana nenek mencoba menghibur, aku tetap menangis tak henti. Setelah emosiku agak tenang, aku memberitahu nenek bahwa tadi ada seorang kakek aneh yang masuk ke dalam. Nenek merasa aneh mendengarnya, karena jelas sedang bekerja di halaman, siapapun yang masuk pasti terlihat. Dengan terputus-putus aku menceritakan pada nenek, tadi aku bermain di atas dipan, tiba-tiba melihat seseorang berjalan masuk dari luar gerbang. Tapi nenek sama sekali tidak menyadarinya, orang itu seperti bayangan hitam, wajahnya tak terlihat jelas. Orang itu berjalan masuk dengan langkah goyah, dan nenek seolah tidak melihatnya sama sekali. Saat aku baru ingin memanggil nenek, orang itu sudah diam-diam masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba orang itu datang ke belakangku, lalu mengulurkan tangan hendak memelukku. Aku ketakutan sampai tak berani bergerak. Orang itu memelukku dengan akrab, tapi aku hampir mati ketakutan. Aku berusaha melepaskan diri, tapi dia justru memelukku semakin erat. Akhirnya aku tak tahan lagi, aku menangis keras memanggil nenek. Saat nenek masuk rumah, ia berpapasan dengan orang itu, tapi nenek sepertinya tak bisa melihatnya. Mendengar ceritaku, nenek tersenyum dan berkata padaku agar tak takut, orang itu adalah kakek. Malam itu aku ketakutan sampai sama sekali tidak berani tidur. Nenek menenangkanku semalaman. Keesokan paginya, nenek membeli kertas sembahyang dan emas kertas, mengajakku ke makam kakek. Kakek meninggal sebelum aku lahir. Sebelum wafat berkata pada nenek bahwa menyesal belum sempat menggendong cucunya. Nenek membawaku ke depan makam, berkata padaku bahwa inilah makam kakek. Kakek sedang tidur di sana. Ini pertama kalinya aku berziarah ke makam kakek. Tiba-tiba aku melihat foto di batu nisan. Ternyata itu orang yang kemarin masuk dan memelukku. Nenek berbicara banyak di depan makam. Setelah selesai beliau memintaku memberi 3 kali penghormatan di makam kakek. Waktu itu aku tidak mengerti. Nenek menyuruhku melakukan apa. Aku pun melakukannya. Aku hanya bertanya nenek, kenapa kakek tidur di sini dan tidak pulang ke rumah? Nenek bilang kakek sudah lelah, lalu menyalakan kertas sembahyang dan uang kertas yang dibawanya. Sejak saat itu, setiap tahun aku selalu ikut orang dewasa pergi berziarah ke makam kakek. Belakangan aku pun tahu, kakek bukan hanya lelah dan tidur di sini sementara, tapi untuk selamanya.